puyao atau puyao. Yang mana yang benar? Nah, kali ini aku mau ajak kamu belajar perubahan nada Mandarin pemula wajib tahu bersama aku Siska, orang Indo yang jago Mandarin. Welcome back to Halo Ni Hao. Di video sebelumnya kita sudah belajar bersama cara cepat kuasai nada Mandarin. Ternyata nada Mandarin ada aturan khusus yang harus kita kuasai bersama. Jadi yuk belajar dulu perubahan nada Mandarin pemula wajib tahu. Nah, sebelum kita mulai jangan lupa untuk like video ini dan juga subscribe channel Halo Ni Hao untuk belajar bahasa Mandarin dan juga budaya Cina yang seru. Dalam bahasa Mandarin terdapat beberapa perubahan nada yang perlu kita ketahui agar pengucapannya menjadi benar dan dapat dimengerti baik oleh lawan bicara kita. Dan yang perlu diingat adalah perubahan nada ini terjadi saat kata yang terbentuk dari dua buah suku kata. Perubahan nada 3 bertemu dengan nada 3. Nah, formatnya sangat simple dan mudah sekali dikuasai. Kalau nada 3 bertemu dengan nada 3, pengucapannya untuk nada 3 yang pertama berubah menjadi nada kedua. Sedangkan nada 3 yang urutan kedua tetap sama, tidak berubah. Nah, namun dalam penulisannya perubahan nada ini tidak terjadi perubahan sama sekali. Oke? Contohnya ni hao yang artinya halo. Ni nada 3, hao nada 3 tapi dibaca menjadi ni hao. Ni nada kedua, hao nada ketiga. Namun penulisan untuk simbol nadanya tetap nada 3 dan nada 3. Contoh berikutnya yaitu shou piao. Shou nada 3, piao nada 3 tapi dibaca shou piao. Shou nada 2 dan piao nada 3. Nah, untuk berikutnya adalah wo ye hen hao. Saya juga sangat baik. Semuanya nada 3, wo ye hen hao. Tapi dibaca wo ye hen hao. Nada 2, nada 3, nada 2 dan nada ketiga. Karena semuanya berdasarkan dua suku kata. Perubahan suku kata pu bertemu dengan nada 4. Suku kata pu artinya tidak. Jika bertemu dengan nada 4, maka nada pu yang nada 4 ini menjadi nada 2. Walaupun penulisan simbolnya tidak mengalami perubahan nada. Puyao, pu nada 4, yao nada 4 dan digabungkan menjadi puyao nada 2 dan nada 4 yang artinya tidak mau. Kemudian juga ada pu shi, pu nada 4, shi nada 4. Jika ditemukan menjadi pu shi nada 2 dan nada 4 yang artinya bukan. Nah, masih ada contoh lagi yaitu pu tui. Pu nada 4, tui nada 4. Jika digabungkan menjadi apa ayo? Yaitu pu tui nada 2 dan nada 4 yang artinya salah atau tidak benar. Perubahan nada suku kata yi. Yi dalam Mandarinnya artinya satu. Nah, ada aturan yang terjadi saat kata yi bertemu dengan nada 4. Maka yi nada pertama berubah menjadi nada kedua walaupun penulisan simbol nadanya tetap tidak mengalami perubahan. Contohnya yi pan. Yi nada 1, pan nada 4. Ketika digabungkan dibaca menjadi yi pan. Nada kedua dan nada keempat yang artinya setengah. Kemudian ada yi ting. Yi nada 1, ting nada 4 tapi ketika digabungkan dibaca menjadi yi ting. Nada kedua dan nada keempat yang artinya pasti. Kemudian juga ada yi kong. Yi nada 1, kong nada 4 tapi jika ditemukan menjadi yi kong nada 2 dan nada keempat yang artinya total jumlah.
Aturan perubahan nada lainnya yang terjadi saat suku kata yi yang artinya satu bertemu dengan suku kata yang bernada 1, 2, dan juga 3, maka suku kata yi nada pertama ini berubah menjadi nada 4 walaupun penulisan nadanya ataupun simbol tidak mengalami perubahan apapun. Contohnya yi zhang, yi nada pertama, zhang nada pertama digabungkan dibaca menjadi yi zhang nada keempat dan nada pertama yang artinya satu lembar. Kemudian ada yi ping, yi nada pertama, ping nada kedua, maka ditemukan dibaca menjadi yi ping, yi nada keempat, ping nada kedua yang artinya satu botol. Kemudian ada yi qi, yi nada pertama, qi nada ketiga, tapi ketika bertemu makanya dibaca menjadi yi qi. Nada keempat dan nada ketiga yang artinya bersama. Perubahan nada netral atau tanpa tanda nada dalam 3 kondisi. Nah, kondisi yang pertama yaitu saat suku kata kedua merupakan pengulangan dari suku kata pertama. Makanya suku kata kedua tidak perlu diberikan tanda nada atau menjadi nada netral. Dan secara penulisan juga tidak perlu diberikan tanda ataupun simbol nada. Contohnya seperti titi. Nah, ini karena suku kata keduanya juga merupakan pengulangan dari suku kata pertama, maka suku kata yang kedua dibaca ringan seperti titi. Ya, nah ini artinya adik laki-laki. Nah, format yang sama akan kita teruskan dengan contoh berikut ini. Misalnya seperti mei mei yang artinya adik perempuan, jie jie kakak perempuan, ge ge kakak laki-laki. Kondisi yang kedua adalah saat suku kata kedua diakhiri dengan kata zi. Walaupun dia nada ketiga, namun ketika diakhiri dengan kata ini, maka dibaca dengan netral dan penulisannya pun tidak perlu diberikan tanda nada. Haizi, karena suku kata kedua diakhiri dengan kata zi, maka dibaca dengan nada netral. Haizi, yang artinya anak. Kemudian ada contoh lainnya seperti bizi, yang artinya hidung, zuozi, yang artinya meja. Kondisi yang ketiga adalah saat sebuah kosakata ini suku kata kedua artinya sama dengan suku kata pertama ataupun kedua suku kata ini artinya tumpang tindih. Makanya suku kata yang kedua tidak perlu diberikan nada atau bernada netral. Nah, secara penulisan juga tidak perlu diberikan tanda nada. Misalnya shiqing, shi nada keempat, qing nada kedua. Tapi karena kedua suku kata ini memiliki arti tumpang tindih, maka dibaca menjadi shiqing. Shi nada 4, qing nada ringan yang artinya masalah. Kemudian juga ada contoh seperti yifu. Yi nada pertama, fu nada kedua. Tapi karena keduanya memiliki arti yang sama, maka dibaca menjadi yifu, yaitu nada pertama dan nada netral yang artinya baju. Kemudian juga ada contoh seperti mingpai. Ming nada kedua, pai nada kedua. Karena kedua suku kata ini memiliki arti yang sama, makanya dibaca menjadi mingpai. Ming nada kedua, pai jadi nada netral yang artinya mengerti. Jadi diingat ya beberapa aturan perubahan nada Mandarin yang kita pelajari hari ini, misalnya seperti perubahan nada 3 bertemu dengan nada 3, perubahan nada dengan suku kata yi ataupun perubahan nada suku kata pu dan juga perubahan yang menjadi nada netral. Semoga materi hari ini bermanfaat untuk kamu agar pelafalan ataupun pengucapan bahasa Mandarin kamu semakin mantap dan juga jago.
Apabila kamu masih bingung ataupun ada pertanyaan mengenai nada atau perubahan nada, bisa komen di bawah ini, pasti akan aku jawab satu persatu ya. Dan video terbaru selalu aku upload setiap hari Selasa dan juga Jumat pukul 8 malam. Dan jangan lupa untuk selalu support Halo Ni Hao dengan like video ini, subscribe dan hit the bell agar aku makin semangat. Sampai jumpa, 下次见